Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam dan variasi bahasa, kalimat efektif, implementasi kebenaran dan ketetapan berbahasa Indonesia, baik dalam tatanan kata maupun kalimat. Pertama, ragam dan variasi bahasa. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa. Yang pertama, budaya dan letak geografis. Keanekaragaman variasi bahasa pada suatu daerah dapat disebut sebagai dialek. Dialek suatu daerah dapat dibedakan dengan cukup jelas dari dialek daerah lainnya. Batasan-batasan perbedaan ini dapat dibedakan dengan batasan alam seperti laut, sungai, gunung, jalan raya, hutan, dan sebagainya. Atau mungkin batasannya ditentukan berdasarkan ketentuan politik atau administratif pemerintahan. Secara linguistik, yang merupakan ilmu bahasa, dapat dikatakan bahwa jika dua dialek daerah berdampingan, dekat perbatasan, kedua unsur dialek tersebut boleh bercampur. Pengaruh geografis juga terlihat dari migrasi penduduk yang menyebabkan munculnya dialek bahasa baru. Pemisahan dalam hal tempat pemukiman mengakibatkan terputusnya hubungan yang ada, pada gilirannya mengakibatkan hilangnya penguasaan bahasa baku dan munculnya dialek. Bahkan perpisahan juga bisa muncul dengan cara lain. Dalam linguistik, itu disebut dialek kelas sosial. Jika ada dialek geografis yang dilatar belakangi oleh pemisahan geografis, dan ada juga dialek kelas sosial yang dilatar belakangi oleh pemisahan kelompok orang karena perbedaan kelas sosial. Pemisahan yang menyebabkan munculnya dialek kelas bukanlah pemisahan yang bersifat total, karena hambatan alam seperti gunung atau sungai, melainkan pemisahan yang kurang total, yang menyerupai dialek geografis yang terdapat dengan cara yang lebih sedikit. Jika dialek geografis disebabkan oleh perpindahan penduduk, sedangkan dialek kelas sosial disebabkan oleh pertemuan sebagian penduduk dengan penduduk bangsa lain di tempat yang terpisah jauh dari pusat pemukiman asalnya, karena kepentingan perdagangan atau perusahaan, perkebunan, atau bahkan kolonialisme. Maka sering terjadi suatu bangsa harus berhubungan dengan beberapa bangsa lain. Contohnya dialek bahasa Indonesia Betawi, dialek Melayu Medan, dan masih banyak dialek dari daerah lainnya yang ada di Indonesia. Faktor yang kedua adalah iptek. Ciri-ciri ragam bahasa di bidang iptek adalah yang pertama, kelugasan dan kecermatan yang menghindari segala kesamaran dan ketangkasan. Yang kedua, keobjektifan yang sedapat-dapatnya, tidak menunjukkan selera perseorangan. Yang ketiga, pembedaan dengan teliti nama, ciri atau kategori yang mengacu ke objek penelitian atau telaan agar tercapai ketertiban berpikir. Yang keempat, penjauhan emosi agar tidak mencampurkan perasaan sentimen dengan tafsirannya. Kecenderungan membukakan makna kata dan ungkapan serta gaya pemerintahan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan. Yang kelima, biasanya tidak meluap-luap atau dogmatis. Yang keenam, penggunaan kata dan kalimat dengan ekonomis agar tidak lebih banyak daripada yang diperlukan. Contohnya, seperti bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan sudah digunakan dalam kegiatan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis di media cetak. Faktor yang ketiga, sejarah. Ragam bisa diartikan sebagai variasi. Di dunia atau bahkan di Indonesia, banyak sekali bahasa yang dikatakan sebagai ragam bahasa. Ragam bahasa sendiri adalah suatu kumpulan atau variasi bahasa dari setiap negara atau daerah masing-masing wilayah. Suatu ragam bahasa juga mempunyai faktor penyebab adanya ragam bahasa sendiri, antara lain adanya faktor budaya, sosial daerah, dan juga sejarah. Yang mana akhirnya dengan adanya berbagai ragam bahasa ini menjadi suatu kesatuan dalam berkomunikasi. Terdapat banyak jenis ragam bahasa yang dibagi menjadi beberapa bagian, di mana bagian ini terdapat ragam bahasa dari cara penuturan, cara berkomunikasi, topik pembicaraan. Dalam penggunaan ragam bahasa, pasti ada lebih dan kurang dalam penggunaan. Salah satu contohnya dalam penggunaan ragam bahasa secara lisan, yang kelebihannya di antara lain adalah faktor kejelasan, faktor kecepatan dan dalam pengucapan,
dapat disesuaikan dengan situasi dan lebih bebas. Sedangkan kekurangannya secara lisan antara lain adalah berisi kalimat yang tidak lengkap, seringnya mengulang tuturan kata, aturan digunakan tidak formal, dan tidak semua orang bisa melakukan pengucapan dengan benar. Contohnya adanya penyerapan penamaan kata-kata yang berperan untuk meningkatkan keluasan dalam berbahasa. Yang kedua, kalimat efektif. Terdapat 5 kaidah dalam konsep kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Yang kedua, kelogisan. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, keparalelan. Dan kelima, kepaduan. Terdapat beberapa contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat kesalahan dalam tata bahasa. Dalam kalimat efektif, sebuah kalimat harus memenuhi syarat penulisan. Yang kelima yaitu kepaduan. Syarat kepaduan yaitu sebuah informasi yang disampaikan dalam kalimat efektif dan tidak terpecah-pecah. Contohnya, kalimat tidak efektif, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kalimat efektifnya, polisi berhasil menangkap pencuri itu. Contoh kedua, Dirgahayu HUT RI ke-74. Kalimat ini tidak efektif karena tidak memenuhi sebuah kaidah yang ketiga yaitu kehematan, yang artinya dalam kalimat tersebut tidak diperbolehkan melakukan pemborosan kata. Meskipun penggunaan kata yang hemat, kalimat ini harus tetap tersampaikan pesan dan tujuan kalimat secara utuh sesuai dengan kaidah dan aturan bahasa. Contohnya, kalimat tidak efektif Dirgahayu HUT RI ke-74. Kalimat efektifnya adalah Dirgahayu RI. Kata Dirgahayu diserap dari bahasa Sanskerta. Dirga yang berarti panjang dan ayu yang berarti umur. Dirgahayu biasanya diucapkan untuk memberikan selamat hari jadi. Oleh karena itu, penulisan Dirgahayu HUT RI adalah sebuah kesalahan dan tidak tepat. Sebab pemberian selamat harusnya ditujukan untuk RI bukan hari ulang tahun. Maka tulisan yang tepat adalah Dirgahayu RI atau Dirgahayu Republik Indonesia. Contoh yang ketiga, pembunuh dan perampok itu tergolong sangat kejam. Terdapat kesalahan dalam ejaan kata perampok, serta kalimat tersebut tidak memenuhi syarat dalam kaidah kelogisan. Yang dalam kalimat efektif adalah semua makna atau ide kalimat efektif. Maknanya adalah ide dari kalimat tersebut disampaikan dengan bahasa yang logis dan berhubungan. Berikut adalah perbandingan antara kalimat tidak efektif dengan kalimat efektif. Contohnya, kalimat tidak efektif, pembunuh dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat efektifnya, pembunuh dan perampok sangat kejam. Yang keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat di atas tidak memenuhi syarat pada prinsip pertama yaitu kesepadanan. Dalam kalimat efektif adalah di mana kalimat tersebut terdapat unsur gramatikal kalimat secara utuh, meliputi subjek, predikat, objek, dan juga keterangan kalimat. Dalam kalimat harus selalu berada dalam keseimbangan kalimat. Contohnya, kalimat tidak efektif, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat efektif, Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Yang kelima, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kalimat di atas tidak memenuhi syarat pada prinsip kedua, yaitu kelogisan. Yang ada dalam kalimat efektif adalah sebuah makna atau ide kalimat efektif. Maknanya adalah ide dari kalimat tersebut disampaikan dengan bahasa yang logis dan berhubungan. Contohnya, kalimat tidak efektif, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kalimat efektifnya, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Yang berikut, berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat di atas tidak memenuhi syarat pada prinsip satu yaitu kesepadanan. Dalam kalimat efektif adalah di mana kalimat tersebut terdapat unsur gramatikal kalimat secara utuh, meliputi subjek, predikat, objek, dan juga keterangan kalimat. Dan kalimat harus selalu berada dalam keseimbangan kalimat. Contohnya, kalimat tidak efektif, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat efektifnya, Dian memukul bantal. Yang ketiga, implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia, baik pada tatanan kata maupun kalimat. Di era modern ini, implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia, baik pada tatanan kata maupun kalimat, terkesan dirusak oleh generasi muda.
Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu padannya dalam bahasa Indonesia, semisal handphone, komputer, mikrofon, tisu, OTW, dan lain sebagainya. Untuk memahami bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada tataran kata maupun kalimat, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran atau tujuan yang terlebih penting adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Pernyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat PUEB sejak dini, sama halnya dengan menghargai bahasa negara sendiri, sekaligus untuk melestarikan bahasa persatuan. PUEB menjadi sebagian tertib ilmu yang seharusnya dipatuhi agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan. Sudah seharusnya penggunaan PUEB diindahkan dengan baik dan benar dalam surat menyurat, karya tulis, pidato kenegaraan, naskah buku, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.